Nah, Putar Rama. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, silahkan Rahma, bisa dimulai. mulai bukan? Iya Rahma, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya, selawat bernadakan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Rahmatillah dari kelompok 7 akan membahas sedikit materi saya tentang pendapatan regional. Sebelum kita langsung lanjut ke materi, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana konsep dan definisi nilai tambah atau pendapatan regional. Bagaimana contoh dari perhitungan nilai tambah, seperti apa metode perhitungan pendapatan regional, dan penjelasan ketidakmerataan pendapatan regional. Konsep dan definisi nilai tambah atau pendapatan regional. Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata wilayah tersebut. Kalau membicarakan pendapatan dan pertumbuhan regional, sangat perlu diketahui tentang konsep atau arti nilai tambah. Sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang biasa terjadi adalah apabila orang menganggap bahwa pendapatan regional itu identik dengan nilai produksi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Sebenarnya nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah, karena dalam nilai produksi terdapat biaya antara, yaitu biaya pembelian atau biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi atau berasal dari impor. Sedangkan dalam menghitung nilai tambah di suatu sektor, biaya antara harus dikeluarkan atau dikurangkan dari nilai jual produksi pada lokasi tempat produksi. Nah, nilai tambah inilah yang menggambarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan di wilayah tersebut. Nilai tambah itu sendiri terdiri dari upah dan gaji, laba atau keuntungan, sewa tanah, bunga uang, dan penyusutan. Kemudian pendapatan regional atau nilai tambah ini memiliki banyak berbagai konsep dan definisi. Di antaranya yang pertama ada produk domestik regional dan bruto atau PDRB. PDRB ini terbagi 3. Yang pertama PDRB atas harga berlaku. Maksudnya adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
Yang kedua, PDRB atas dasar konstan. Adalah maksudnya jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap yang digunakan selama 1 tahun. Yang ketiga, PDRB atas dasar harga pasar. Maksudnya yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah bruto ini adalah nilai produksi output dikurangi dengan biaya antara. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Yang ketiga, PDRN atas dasar biaya faktor. PDRN atas dasar biaya faktor ini adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Kemudian pendapatan regional. Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto atas dasar faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Kemudian pendapatan regional atas dasar harga konstan. Maksudnya adalah harga konstan adalah harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga tersebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Kemudian pendapatan perorangan dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan perorangan maksudnya adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Sedangkan pendapatan yang siap dibelanjakan maksudnya adalah pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak yang langsung dibebankan kepada rumah tangga dan hibah yang diberikan oleh rumah tangga. Kemudian produk domestik regional neto atau PDRN atas harga pasar. PDRN atas harga pasar ini dikurangi penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut atau pengurangan nilai barang-barang modal. Misalnya seperti mesin-mesin, peralatan kendaraan, dan lainnya. Karena barang modal tersebut terpakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu. Terus kemudian contoh perhitungan nilai tambah. Misalnya seorang petani mengolah sebidang tanah seluas 1 hektar yang ditanam jagung. Untuk memproduksi jagung, petani tersebut mengeluarkan biaya sebagai berikut. Yang pertama, petani membeli bibit 25 kg. Per kilonya 8.000. Jadi dikali 25. Kemudian menyewa traktor untuk lahan 1 hektar seharga 300.000. Tenaga kerja yang digaji 50 hari 400.000. Kemudian pupuk 250 kg. Per kilonya 2.000. Jadi harga seluruhnya 500.000. Pestisida 10 liter. Per liternya 50.000. Jadi seluruhnya seharga 500.000. Kemudian sewa mesin pipil seharga 500.000. Pengeluaran ini semua ditambah, jadi total pengeluarannya adalah 2.400.000. Sedangkan hasil panennya atau hasil produksinya 5.000 kilogram.
Per kilonya 1.000. Jadi kalau ditotalkan semuanya 5 juta. Pengeluaran tadi dikurangi dengan hasil produksi, jadinya 2.600.000. Nah, dari contoh di atas, biaya antaranya ini adalah bibit, pupuk, dan pestisida sebesar 1.200.000. Sehingga nilai tambah dari kegiatan tersebut adalah hasil produksi tadi 5 juta dikurangi dengan biaya antara 1.200.000 sama hasilnya 3.800.000. Nah, kemudian metode perhitungan pendapatan regional. Metode perhitungan pendapatan regional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode tidak langsung, yang kedua metode langsung. Metode tidak langsung ini maksudnya adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah. Misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator itu sendiri yang digunakan yaitu nilai produksi bruto atau neto setiap sektor atau subsektor pada wilayah yang dialokasikan. Kemudian jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Kemudian metode langsung. Metode langsung ini adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung ini biasanya dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Kemudian ketidakmerataan pendapatan regional. Secara regional atau antar wilayah, berlangsung pula ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan di wilayah-wilayah di Indonesia sendiri terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah. Di sini ada sedikit contoh ketidakmerataan di Pulau Jawa dan luar Jawa, daerah pedesaan dan daerah perkotaan pada tahun 1976 sampai 1984. Ini dihitung berdasarkan tabel data pendapatan. Kalian bisa lihat sendiri dalam perbandingan antar Pulau Jawa dan luar Jawa, secara umum distribusi pendapatan di kalangan lapisan-lapisan masyarakat di luar Jawa lebih baik daripada di Jawa. Namun demikian distribusi itu sendiri semakin membaik di kedua wilayah. Dalam perspektif perbandingan antar daerah di masing-masing wilayah, terdapat kecenderungan yang sama di kedua wilayah pada tahun 1976, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Distribusi pendapatan di daerah pedesaan lebih timpang daripada di daerah perkotaan. Akan tetapi pada tahun 1984, distribusi pendapatan orang-orang desa di kedua wilayah ini menjadi lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan orang-orang kotanya. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada kekurangan atau ada yang tidak paham, boleh bertanya atau ada yang ingin menambahkan juga boleh. Silakan. Oke, terima kasih Rahmatillah atas presentasinya. Dari PowerPoint-nya saya suka, ini artinya niat ya dibikinnya, jadi nggak asal jadi, tapi memang benar-benar dipersiapkan.
Tapi coba lihat deh di slide pertama, itu nama kamu itu harusnya bukan moderator. Jadi, Moderator itu dia orang yang MC. Nah, kalau kamu ini kan bukan MC itu ceritanya. Materinya, artinya kamu speaker, presenternya kamu. Tapi kalau moderator itu orang yang menghandle jalannya acara itu. Jadi dia nanti yang mempersilahkan si pematerinya untuk bicara, terus nanti dia yang menghubungkan ke audiensnya. Itu disebut dengan moderator. Nah, jadi kedepannya jangan tulis moderator lagi ya, tapi ya Bu. pemateri atau speaker. Iya. Kemudian untuk bahan presentasinya udah cukup bagus tentang pendapatan regional, tapi sayangnya ini kelebihan. Kelebihannya di mana? Untuk ketidakmerataan pendapatan itu harusnya udah nggak kamu bahas lagi, itu akan dibahas ke kelompok lain, ya kan? Iya. Ya. Kelompok lain nanti akan membahas tentang disparitas pendapatan. Disparitas itu adalah ketidakmerataan atau ketimpangan, gitu ya? Iya Bu. Oke, itu aja dari saya. Untuk teman-teman yang lain, silakan yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran. Silakan. Kita membahas tentang pendapatan regional. Tadi Rahmatillah sudah menjelaskan tentang metodenya, cara perhitungannya, jenis-jenis pendapatan regional itu seperti apa. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Habis ini ada yang ingin presentasi lagi? Tidak ada ya? Berarti hari ini kita satu kelompok aja ya? Lanjut ke Mita saja terus Bu. Terus ya. Oke, ini tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Semuanya sudah paham? Asfi? Ya Bu. Sudah paham semua tentang pendapatan regional? Insya Allah Bu. Andi, ada pertanyaan Andi? Atau ingin memberikan saran untuk Rahmatillah atas presentasinya? Menurut Andi gimana nih? PowerPoint-nya udah oke ya, ini artinya nih memang dikerjain dengan niat ya PowerPoint-nya, nggak dengan yang buru-buru asal jadi, kemudian dari Word langsung di copy ke PPT, nggak gitu juga. Tapi ini memang udah dipersiapin sama Rahmatillah ya. Terima kasih Rahmatillah. Oke, bila tidak ada pertanyaan, ini kita langsung aja ke mites kita. Mites kita akan ada 5 soal seperti biasa, seperti kuis. Saya minta jawabannya itu ditulis di kertas pakai tangan, kemudian difoto atau di scan, kirimkan by email. Paling lambat hari Selasa jam 5 sore dikumpulkan. Ada pertanyaan?
by email kayak kuis kemarin? Tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu saya share soal mitesnya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi di sini tuh ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan 4 jenis wilayah dan berikan contohnya. Seperti yang kalian udah pelajari, wilayah itu ada banyak jenisnya seperti wilayah modal, wilayah administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan 4 kelompok teori pertumbuhan ekonomi regional. Teori pertumbuhan ekonomi regional ya, yang saya minta bukan teori pertumbuhan ekonomi pembangunan. Nah, itu berbeda. Salah satunya seperti export base. Nah, itu dinamakan teori pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori pusat pertumbuhan atau growth hole dan berikan contohnya di wilayah Aceh. Nah, sebagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya, kita mencontohkan itu daerah luar Aceh kan, seperti di Jawa kemarin itu kita contohkan. Nah, ini saya minta kalian memberikan contohnya itu untuk di Aceh. Bagaimana? Kemudian nomor 4, kita ketahui ada beberapa alat analisis perencanaan regional untuk menentukan sektor basis di suatu wilayah, seperti analisis location equation, analisis shift share, dan analisis tipologi klase. Nah, jadi di sini saya minta jelaskan perbedaan ketiga alat analisis tersebut dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan location equation itu apa sih? Nah, kekurangan dia apa? Kemudian analisis shift share. Analisis shift share-nya apa sih sebenarnya? Berikan penjelasannya dulu, kemudian berikan kelebihannya dan kekurangannya itu di mana. Begitu juga untuk tipologi klase. Ya. Kemudian nomor 5, ini tentang pendapatan regional. Katanya. Oke, bisa tolong di mute dulu. Ikannya ukuran kamu cepet katanya. Nyo berapa? Itu siapa yang ini bisa tolong di mute dulu? Gadanian kah? Lewat kau pegang lewat. Siapa itu? Kau ada hadi mu cepet. Cepet lebar no karena. Karena Oke. silakan. Itu siapa? Iyalah. Hai ibadah. Ya. Kau darinya, cakap lah kiban. Kiban aku aboy naik gak, kita ngomong plot tu. Mana po? Naik kah? Dah. Oke. Nomor 5, ini yang tadi kita pelajari. Jelaskan perbedaan pendapatan regional dan pendapatan nasional. Tadi kan udah dijelaskan sama Rahmatillah tentang pendapatan regional. Nah, saya mau tahu kalian bisa ngebedain nggak kalau pendapatan regional itu seperti apa, kalau pendapatan nasional itu seperti apa, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait soal kita? Soalnya akan saya bagi juga di grup WhatsApp biar memudahkan kalian. Untuk mitesnya ada yang kurang jelas? Bila tidak ada, tolong diaktifkan audionya semuanya biar kita bisa absen.
Kalau seperti tadi ceritanya emang audiensnya lebih bagus di mood ya semuanya ya. Bahaya juga saya pikir. Iya, Bu. Oke kalau gitu. Ya udah nanti Andi tolong di setting ya link Zoom-nya. Oke, terima kasih semuanya. Tidak ada pertanyaan. Bila tidak ada, kita tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.